Saudara, kita menghadapi sebuah kenyataan ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bertanya, bagaimana mungkin ada Tuhan ketika kejahatan dibiarkan merajalela dan terjadi di mana-mana. Ini adalah sebuah kenyataan yang dapat kita pikirkan secara filsafat, di mana Maurice Blanchard mengatakan kecenderungannya untuk menampilkan tidak terjadinya sesuatu yang bersifat final atau akhir. Atau setidaknya itu tidak bisa dialami. Dengan juga kejahatan yang menunjukkan tidak adanya Tuhan itu tidak dapat dinyatakan secara final demikian. Setidak-tidaknya kita belum tahu bahwa ada Tuhan di balik semuanya itu. Namun masih ada kemungkinan bahwasanya Tuhan itu ada. Nah, demikian juga dimaksud dengan di dalam tidak terjadinya finalitas atau sesuatu yang bersifat final yang sekurangnya itu tidak bisa dialami. Adanya manusia terakhir. Jadi ending dari semuanya yang ia maksud adalah setiap orang, bukan hanya satu orang saja. Orang Indonesia menyatakan manusia itu berlaku untuk banyak orang, bisa satu, bisa dua, dan seterusnya. Perbedaan penyebutan orang, human, dengan man, man. In English ada pakai E sampai A. Nah, dengan demikian kita paham bahwa hal itu bukanlah sesuatu finalitas yang memungkinkan bahwasanya semuanya masih dapat menjadi kemungkinan demi kemungkinan. Nah, demikian juga yang dimaksud dengan kata terakhir oleh Maurice Blanchard. Terakhir, ini tidak lain hanyalah permainan kata. Atas kata there is ada di sini. Itulah yang sebenarnya juga bukan suatu kata. There is itu bukan suatu kata sesungguhnya, tetapi isyarat yang menunjukkan kata secara umum. Jadi kata terakhir juga menunjukkan penjelasan. Artinya menuntut banyak lagi pembahasan terhadapnya. Demikian juga tentang kenyataan adanya kejahatan itu berarti tidak ada Tuhan. Karena kalau Tuhan itu baik, maka pasti kejahatan tidak dibiarkan merajalela. Itulah menyebabkan banyak orang yang ateis tidak percaya adanya Tuhan. Namun dari sisi iman Kristen dalam pembahasan kitab Ayub dan kitab Yakobus, kita tahu bahwasanya Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi termasuk kejahatan adalah guna menguji umatnya bahwasanya mereka dapat ditingkatkan iman justru oleh adanya Tuhan berkenan kejahatan yang diberikan oleh iblis itu terjadi pada mereka. Nah, pada masa pertengahan dan akhir penulisan Maurice Blanchard sejak tahun 60-an dan seterusnya, peristiwa kebetulan mulai semakin jelas keberadaannya. Kematian hanya berarti secara penuh dalam kaitannya dengan kebetulan. Jadi kebetulan, ada kematian, ada akhir. Nah, demikian juga dalam kejahatan. Kebetulan, ada kejahatan. Tapi itu bukan suatu akhir bila mana masih ada kebetulan berikutnya. Nah, Blanchard menunjuk pada tidak dapat diramalkannya kematian dan keadaan sekarat. Nah, demikian juga tentang kejahatan. Tidak dapat diramalkannya adanya penyebab kejahatan itu sudah bersifat final. Apakah oleh Tuhan, oleh setan, dan lain sebagainya. Dan keadaan yang betul
betul membuatnya ada. Tetapi pendalaman tentang kebetulan yang sistematis ditemukan dalam isi Andre Breton dan surrealisme. Blanchot membahas peristiwa kebetulan sebagai suatu jenis pengalaman tertentu. Jadi dengan banyaknya pengalaman kita tentang kejahatan, tentang segala macam kebetulan yang ada pada kita, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berarti bagi kita. Blanchot membahas peristiwa kebetulan sebagai suatu jenis pengalaman tertentu, dan ini menggoyang pemikiran yang sedang berlaku. Kita seringkali mempunyai preferensi yang berakar begitu kuat sehingga kita itu sering menjadi orang yang tidak modern dalam arti sikap kita sedia berubah oleh adanya pembaharuan. Dan ini dengan peristiwa kebetulan yang merupakan jenis pengalaman tertentu itu dapat digoyangkan terhadap hal baru kita, pikiran kita, konsep kita dapat digoyang karena adanya kebetulan itu. Oh, ternyata kebetulan yang terjadi pada diri saya tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya, semacam itu. Peristiwa kebetulan adalah berada di luar pertimbangan pemikiran yang ada. Itulah. Ia yang melewatinya tanpa memberi akibat apapun. Hanya melewati saja tanpa ada akibat apa-apa. Hanya terjadi begitu saja. Itu namanya kebetulan. Oleh sebab itu, kematian akan tiba. Sifat kejahatan dengan penyebabnya siapa, apakah Tuhan atau setan, itu akan tiba juga. Tetapi kapan itu datang adalah suatu masalah kebetulan. Juga sehingga kita tahu bahwa seseorang yang bersikap ateis, dia juga akan menyalahkan satu kebetulan bila mana suatu saat dia berubah untuk menjadi orang yang teis, percaya Tuhan. Oleh karena tahu bahwa kejahatan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari setan. Di sini ada suatu pertimbangan yang melingkupi antara iman dan filsafat. Jadi tidak perlu kita terlalu merisaukannya. Pemikiran semacam ini sangat penting bagi kita untuk bersifat kritis terhadap segala sesuatu. Bahkan bagi orang beriman dapat memperkuat iman kita bahwa Tuhan yang mengizinkan kejahatan itu terjadi, dan itu bukan suatu kebetulan, tetapi direncanakannya. Meskipun kelihatannya di pandangan mata manusia itu adalah sebuah kebetulan, seperti dalam filsafat Maurice Blanchot ini. Kematian akan tiba, tetapi kapan waktu itu adalah masalah kebetulan. Itu menurut Maurice Blanchot dalam filsafatnya. Dan kita tidak alergi terhadap pemikiran semacam ini. Oleh karena kita memang mesti menggunakan akal pikiran kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan petanya, yang mempunyai pemikiran yang sempurna. Sampai titik kebetulan itu tidak dipertimbangkan, kematian tidak akan terjadi. Kepastian sesuatu sampai kebetulan itu dipertimbangkan tidak akan terjadi. Kepastian terhadap satu hal, tentang kejahatan, tentang kematian, itu tidak akan terjadi. Bila mana kebetulan demi kebetulan yang terjadi tidak kita pertimbangkan. Ia mengambang dalam ketidaktentuan. Sampai kapan? Nah, dalam pengertian sangat khusus yang menarik minat kaum surrealis ini, kematian terlepas dari logika sebab akibat. Karena kausalitas adalah tanda dari kepastian. Adanya hukum sebab akibat itu tanda dari hukum kepastian. Oleh sebab itu kita sering melihat bagaimana dalam ayat Alkitab dikatakan, bila kamu berbuat dosa maka upahnya adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam kerajaan surga. Dengan adanya kepastian itu,
Ini ada karena, ada kausalitas, sebab dan akibat. Nah, oleh sebab itu Blangshot terus tergerak dalam tulisannya sesuai dengan prinsip bahwa kebetulan memberi kesempatan bangkitnya ketidakpastian dan ketidaktentuan. Bukan berarti hal ini akan menggoyahkan iman kita oleh adanya pemikiran yang berbeda-beda dan membingungkan. Tapi justru akan mengokohkan posisi, pemikiran, sikap iman kita lebih kokoh. Seperti batu karang yang teguh, yang dapat bertahan di dalam gempuran ombak besar sekalipun. Di sini terserat hubungan antara kepastian dan kedapatbalikan dengan ketidakpastian yang terkait dengan waktu yang tidak dapat balik. Nah, antara kepastian dan ketidakpastian ini dapat terus kita renungkan setiap hari. Seperti lagu di dalam persekutuan yang menyitir dari firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan bagi beriman akhirnya akan memegang firman-Nya dengan segenap ketaatan. Banyak karya fiktif Maurice Blangshot membangkitkan pertanyaan tentang peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Contohnya adalah kematian. Bisa juga melalui peristiwa kebetulan suatu saat akan datang. Itu pun berlaku pada hal tentang kejahatan. Suatu ketika Claude tampak berhenti dan melihat pada sang penarasi, seolah dipanggil secara kebetulan untuk berbuat sesuatu. Nah, melihat penarasi. Sesudah itu kebetulan dan waktu sesaat lagi menjadi hal yang penting. Pada semacam itu, penarasi melihat wajah Claudia secara kebetulan. Pada saat semacam itu, tanya sang penarasi. Ada keraguan apakah satu peristiwa benar-benar terjadi? Ada keraguan benarkah kejahatan itu dilakukan oleh iblis, diizinkan oleh Tuhan? Kejahatan itu memberi tanda adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan, adanya iblis atau tidak ada iblis. Semuanya terjadi begitu saja sebagai kebetulan-kebetulan. Nah, peristiwa kejahatan ini, peristiwa yang ada di dalam suatu ketika dalam momen volu, ya, seorang bernama Claudia yang diceritakan tadi berhenti melihat sang penarasi dan seterusnya. Dia mempunyai keraguan apakah satu peristiwa benar-benar terjadi. Peristiwa itu adalah bersifat tidak tentu. Demikian juga pemikiran kita tentang kebetulan, tentang kejahatan, tentang kematian, tentang kepastian, ketidakpastian. Peristiwa kebetulan tidak bisa dilihat hanya sebagai kejadian yang terisolasi dan bersifat diskrit. Tetapi ia mengembangkan mantelnya dalam segala bidang, seperti tentakel gurita. Dan pembahasan ini juga saya hubungkan dengan sastra, di mana seorang teman tidak percaya pada puisi-puisi yang lain dapat menggerakkan jiwanya. Hanya 2 orang penyair yang puisinya dapat menggoyahkan jiwanya, yaitu Sapardi Djoko Damono dan Djawawi Imron. Apakah memang betul demikian? Nah, seorang teman yang lain mengatakan tidak begitu. Semua tentang puisi dapat mempengaruhi jiwa kita tergantung bagaimana kita menelaah puisi itu dari berbagai sudut. Dari berbagai pendapat, dari berbagai pendekatan, dari teks dan konteks, semuanya berpengaruh terhadap penghayatan segala sesuatu. Oleh sebab itu pada saat ini kita mendekati, membentur-benturkan antara kebetulan dan tidak kebetulan, kepastian dan ketidakpastian, kejahatan dan tidak kejahatan, kematian dan kebetulan kematian, dan sebagainya. Itu untuk mengetahui sesungguhnya. Seperti itu. Puisi itu yang berpengaruh, yang mempunyai daya perubahan terhadap orang lain, daya pengubah terhadap orang lain. Itu yang bagaimana? Apakah yang demikian hanya berupa selera juri, selera penyairnya,
atau tergantung kita dengan pembacaan dari berbagai sudut pandang yang multifaset.